Pelindung tampan. Bantu subscribe bagi yang belum subscribe, like, komen dan jangan lupa share ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 2551-2553 Bab 2551 Insek Again. Dunia roh kuno, gurun besar. Di suatu tempat di atas hutan perawan yang terik, tiba-tiba muncul pusaran spasial besar, dan Landen Sen dan Liu Yunmeng terbang keluar dari pusaran itu. Landen Sen pusing untuk sementara waktu, dan setelah mengalami teleportasi lintas batas, tubuhnya masih sedikit tidak sehat. Namun, ketidaknyamanan ini hanya berlangsung selama setengah menit dan kemudian menghilang. Ini mungkin menjadi alasan mengapa Landen Sen menelan dan memurnikan 7 lumpur berwarna 7 dan kekuatan jiwa ilahi melonjak. Liu Yunmeng tidak pingsan lagi kali ini, tapi kepalanya sangat pusing. Setelah Landen Sen sadar kembali, dia segera menggunakan mata roh Tianying untuk memindai lingkungan. Tentu saja, ini adalah gurun yang hebat. Adegan yang akrab terlihat, Landen Sen sedikit bersemangat, dan dia akhirnya kembali ke dunia roh kuno. Setelah basis kultivasi Landen Sen melejit, mata roh langit elang sekarang dilemparkan dapat menutupi sebagian besar wastelen besar. Setelah memindai sebentar, Landen Sen menemukan pemandangan yang menarik. Di rawa hutan anggur di barat daya Great Wastelen, sebuah wabah serangga sedang pecah. Semua jenis serangga jahat keluar seperti air pasang, termasuk kecoa besar, kumbang dengan tanduk pertama, kelabang dengan duri berduri, dan belatung beracun di seluruh tubuh mereka. Tulah serangga mengamuk, dan tikus Tongtian yang menempati sebagian besar wilayah Great Wastelen mengumpulkan pasukan reparasi monster, menghalangi mereka di luar rawa-rawa hutan anggur, dan serangga ganas yang keluar dari rawa-rawa sedang dalam ayunan penuh. Adegan yang akrab membuat Landen Sen sangat emosional. Klan Lianhua dihancurkan oleh invasi serangga ganas. Rawa Tenglin di Great Wastelen selalu menjadi tempat yang misterius, dan Skyhawk Spirit Eyes Landen Sen tidak dapat mengintip ke kedalaman rawa Tenglin. Tampaknya ada semacam pembatasan di kedalaman rawa, yang dapat menahan deteksi indera ilahi dan murid-murid. Ada begitu banyak serangga ganas, akan sangat disayangkan untuk tidak menggunakannya. Landen Sen diam-diam berkata dalam hatinya bahwa cacing jahat di menara Sein Wong-nya sudah kelelahan, dan ini adalah kesempatan bagus untuk mengisi kembali cacing jahat. Tidak lama kemudian, Liu Yun membangun, dan Landen Sen memberitahu wanita itu tentang situasinya. Jangan selalu bertanya padaku, lakukan saja apa yang kamu mau. Gadis ini akan mendengarkanmu. Liu Yunmeng menggelengkan kepalanya, dia tidak peduli dengan Landen Sen. Ini baik. Landen Sen sedikit mengangguk, segera menggunakan teknik teleportasi luar angkasa, dan datang ke perbatasan rawa hutan anggur. Pada saat ini, di luar perbatasan Fujilin Marsh. Pasukan perbaikan setan dari Rat-Rat Tongtian dan serangga ganas seperti air pasang sedang dalam ayunan penuh. Seluruh pasukan akan menahanku. Serangga ganas di rawa tidak bisa keluar terus-menerus. Setelah gelombang serangan ini, pasukan kita tidak akan memiliki tekanan. Patriark klan tikus Tongtian yang memimpin pertempuran di garis depan memiliki basis budidaya di tahap akhir integrasi. Sang patriark berteriak untuk meningkatkan moralnya, sambil mendesak staf Crimson di tangannya untuk melepaskan tembakan Kirmizi yang menakjubkan. Kemanapun ia pergi, segerombolan besar serangga jahat berubah menjadi abu. Suku Tongtian Rat berada di peringkat 190 di antara 300 suku di dunia roh kuno. Tidak ada biksu Mahayana di suku itu. Ada 17 biksu di periode konsolidasi termasuk patriark, dan lebih dari 200 biksu di periode pemurnian. Melihat seluruh dunia roh kuno, suku Skyrat masih berlomba dengan latar belakang yang baik. Omong-omong, Landen Sen pernah memiliki gesekan kecil dengan Tiktian tikus. Pada awalnya, seorang tetua klan Skyrat mengendarai elang naga mendambakan menara cacing suci dan mencoba bunuh diri untuk mendapatkan harta. Untungnya, Siejun Sietian tiba tepat waktu, membunuh elang naga dalam hitungan detik, dan mengejutkan tetua suku Rat Tongtian. Membunuh. Dengan perintah sang patriark, selusin penatua yang berada di panggung tubuh di depan mereka tertegun, memimpin ratusan penatua di tahap pemurnian klan untuk membantai serangga-serangga ganas yang keluar dari rawa. Di bagian belakang, tentara perbaikan setan dari ratusan ribu tikus Tongtian melepaskan gelombang demi gelombang badai iblis untuk menghancurkan serangga jahat. Para pembudidaya klan tikus langit tahu bahwa jika mereka tidak bisa mempertahankan gelombang serangan oleh serangga ganas ini, kekuatan spiritual mereka akan habis, dan mereka pasti akan berakhir dengan kekalahan yang menghancurkan. Sang patriark tidak tahu ada berapa banyak serangga ganas di rawa hutan anggur ini, dan dari mana serangga ganas ini berasal. Mengetahui bahwa tingkat kerusakan serangga ini akan pecah di rawa Fujilin, mereka seharusnya membayar harga untuk membuang telur laba-laba naga di rawa. Sekarang benar-benar kehilangan besar untuk memikirkannya. Tentara budidaya iblis dari Rat-Rat Tongtian dengan panik membasmi serangga ganas, pertempuran tampaknya satu sisi, tetapi situasinya tidak begitu sederhana. Tepat ketika perang mencapai puncaknya. Di atas rawa hutan anggur, selusin belatung merah raksasa dengan panjang tubuh puluhan ribu meter tiba-tiba bergegas keluar, menutupi langit dan matahari. Mengaum.
Selusin belatung merah membuka mulut mereka di wadah darah mereka dan mengeluarkan raungan yang ganas dan aneh, seperti 1000 petir, mengguncang bumi. Raungan sengit membuat udara bergetar. Oh, itu belatung darah. Sang patriark membuka matanya bulat dan berseru. Lebih dari selusin penatua di panggung Siam juga takut, berpikir bahwa itu sudah berakhir. Belatung darah adalah serangga ganas yang kuat yang kekuatannya hampir sama dengan biksu di tengah-tengah kecocokan, dan serangga ganas ini sangat kuat dan sulit untuk dibunuh. Sang patriark berkeringat, dan dia tidak tahu bahwa dia tidak memperhatikan rawa hutan anggur untuk sementara waktu. Bagaimana mungkin ada begitu banyak cacing yang kuat di rawa? Cepat, pensiun. Sang patriark berteriak keras, dan sekarang tidak mungkin untuk menekan pasukan cacing jahat yang mengerikan ini. Melihat belatung merah darah raksasa yang menutupi langit dan matahari, para pembudidaya suku Tiktian Ratus membuat raungan yang menakutkan dan aneh, semuanya ketakutan. Apakah mereka punya waktu untuk menarik? Pada saat ini, pemandangan aneh muncul. Ledakan. Saya melihat sebuah pusaran ruang yang dibentuk oleh bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di langit tepat di depan pasukan klan Rat Tikus, dan seorang pemuda ras manusia dengan jubah putih dan rambut panjang dan seorang pembudidaya perempuan ras manusia yang cantik dengan rambut perak berjalan keluar dari pusaran ruang. Tapi itu bukan Landen Sen dan Liu Yunmeng. Pola kumbang emas di punggung tangan Landen Sen naik dengan cahaya keemasan, dan pagoda emas dipegang di tangannya. Menara cacing suci, tutup. Landen Sen menyuntikkan sejumlah besar kekuatan spiritual ke dalam menara, dan menara cacing suci melepaskan cahaya keemasan dari matahari yang kuat. Seperti matahari yang membakar, semua pintu menara di lantai atas, tengah dan bawah dibuka. Petak besar cahaya keemasan menyapu bagaikan ombak besar, dan rawa-rawa besar serangga ganas keluar dari rawa hutan anggur, seolah-olah mereka tertarik oleh hisapan yang tak tertahankan, dihisap oleh menara cacing suci. Dengan basis budidaya Landen Sen saat ini, pagoda serangga suci dapat secara langsung memperbudak cacing ganas di dalam dan di bawah periode pemurnian. Dengan dukungan tubuh dari 5 elemen, kekuatan spiritual Landen Sen sebesar laut, jadi tidak perlu khawatir tentang konsumsi. Hampir dalam sekejap, semua serangga pembunuh di luar perbatasan rawa hutan anggur disedot oleh menara serangga suci. Pasukan serangga ganas yang baru saja bergegas seperti gelombang baru saja menghilang, dan sekitarnya tiba-tiba menjadi sunyi. Ini. Melihat pemandangan yang menakjubkan ini, sang patriark dan penatua klan Ratian mengambil napas dingin, dan sangat terkejut. Pasukan pembudidaya dari suku Tiktian Tikus juga kaget. Penanam yang muncul tiba-tiba memiliki cara untuk mengambil serangga jahat. Meskipun belatung darah yang terbang di langit juga dipengaruhi oleh cahaya keemasan, mereka tidak tersedot ke menara dengan lancar ketika mereka melawan cahaya keemasan. Domain pedang. Ujung jari Landen Sen bergerak sedikit ke depan, dan ruang besar bayangan pedang tersapu seperti air terjun, mencekik belasan belatung darah. Bum bum bum. Ada suara-suara gemetar yang mengguncang bumi, area besar bayangan pedang menghancurkan setengah dari tubuh belatung berdarah, darah melonjak seperti gelombang, potongan daging berukuran beras yang tak terhitung jumlahnya memercik ke segala arah, dan hujan darah tebal jatuh di langit. Bau darah yang kuat menjijikkan. Landen Sen dengan sengaja mengendalikan posisi serangan dari domain pedang, tetapi dia melukai belatung darah ini tanpa membunuh mereka. Cahaya keemasan menara cacing suci menyala, dan belasan belatung darah yang sekarat tersedot ke dalam menara. Bab 2552 Revenge. Para pembudidaya setan dari klan Tiktian Tikus tampak tertegun. Bayi apa itu? Dia memiliki kemampuan yang menakutkan. Tikus-tikus Tongtian menatap pagoda emas di tangan Landen Sen, mata mereka tegak. Baru saja, Landen Sen memukul belasan belatung berdarah dengan satu pukulan. Sang patriark keliru mengira itu adalah kemampuan magis menara Wongsein di tangan Landen Sen. Bagaimana mungkin para beku biasa dalam fase gabungan memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Harta yang membusuk seperti itu mungkin adalah Tian Lingbao yang legendaris. Meskipun cacing sengit dari rawa Fujibayashi tidak bijaksana, mereka juga memiliki naluri untuk mengenali bahaya. Cahaya keemasan yang berasal dari menara cacing suci membuat mereka merasa terancam secara naluri. Untuk sementara waktu, tidak ada serangga jahat yang berani muncul dari rawa-rawa hutan anggur, dan gelombang serangga berhenti dengan tiba-tiba. Landen Sen melayang di depan pasukan Rat Klan Tongtian, dan Liu Yunmeng mengikuti dari belakang. Berani bertanya di mana rekan petani Taois? Mengapa Anda membantu saya dengan klan tikus langit? Sang patriark dari klan Tiktian menatap Landen Sen dan Liu Yunmeng dengan mata waspada, dan menemukan bahwa mereka hanya biksu pada periode Fit, dan dia diam-diam merasa lega. Putraku memiliki tujuannya sendiri untuk membawa serangga-serangga ganas ini pergi, tetapi ini bukan untuk membantumu. Karena semua biksu dari Pangeran Konjugasi Panggung Langit Klan Ratus berkumpul di sini, putra ini hanya datang untuk menemukan bekas musuhnya. Landen Sen mencibir, melirik selusin tetua klan tikus Tongtian, dan akhirnya mengarahkan pandangannya pada seorang pembudidaya berambut panjang yang mengenakan jubah emas, alis, dan mata tikus. Itu kamu. Penatua di tahap awal jubah emas berwajah pencuri terkejut.
Tidak heran dia merasa akrab sekarang. Sekarang Landon Sen mengenalinya, dia mengingatnya. Pemuda manusia di depannya bukanlah anak yang sama yang memegang Tian Lingbao saat itu. Penatua Jinpao pernah mendambakan menara cacing suci Landon Sen, dan secara khusus mengendarai seekor elang naga untuk mengejar Landon Sen. Akibatnya, pada saat itu, Landon Sen diselamatkan oleh Raja Jahat. Tidak mungkin, sudah berapa lama berlalu sejak kamu benar-benar menembus tahap akhir dari Fit? Penatua Jinpao menunjuk Landon Sen, dan berteriak keras-keras, tidak bisa mempercayai fakta di depannya. Dalam waktu kurang dari 100 tahun, anak ini telah berkultivasi dari tahap awal kultivasi Void ke tahap akhir kesesuaian. Apakah tidak begitu cepat untuk naik roket? Penatua Jinpao ketakutan. Pada awalnya, Penatua Jinpao tidak memberitahu patriark dan staf tingkat tinggi dari suku Tiktian tentang masalah mengejar dan membunuh Landon Sen untuk menghindari membiarkan anggota tingkat menengah dan tinggi dari klan berpikir bahwa ia berada dalam masalah dengan para biksu Mahayana. Ya, aku adalah biarawan manusia yang ingin kau bunuh pada waktu itu. Putraku seharusnya membalas dendam dan membunuhmu, tetapi karena putraku dalam suasana hati yang baik, aku tidak ingin mengambil hidupmu lagi. Kau berlutut dan meminta maaf padaku. Kau tahu, masalah ini sudah berakhir. Landon Sen berkata dengan kosong. Pada awalnya, penatua jubah emas dari suku Tiktian Maus ingin bunuh diri dan mengambil menara cacing suci, dan perilakunya sangat buruk. Landon Sen hanya membuatnya kotor untuk meminta maaf, yang sudah dianggap sebagai balas dendam yang sangat ringan. Tanpa diduga, ketika kata-kata Landon Sen keluar, itu langsung membangkitkan kemarahan para tetua dari tahap konjugasi suku Zongtong Tiansu. Kata-kata kasar. Kenapa aku harus membiarkan yang lebih tua dari klan Tiktian berlutut? Klan Tiktian Rataku adalah klan besar ke-190 di dunia roh kuno. Apakah kita benar-benar pengganggu? Beberapa tetua dari tahap konjugasi klan Ratian sangat marah dan berteriak pada Landon Sen. Ada juga keributan di pasukan Biksu Tongtian Rat klan di belakang. Diam, aku semua. Sang patriark berteriak keras, dan kelompok tetua dari periode Fit terdiam. Rekan Daois ini, tenanglah, itu mungkin kesalahpahaman. Jika anggota klan melakukan sesuatu yang salah, patriark dapat meminta maaf atas namanya. Sang patriark buru-buru berkata kepada Landon Sen, berpikir bahwa orang ini memiliki senjata sihir yang kuat, lebih baik tidak memprovokasi dia sebelum dia mengetahui detailnya. Landon Sen mengabaikan set ini dan mendengus dingin, aku ingin penatua klanmu bersujud kepada putraku, apa gunanya meminta maaf untukmu? Kamu. Kulit patriark menjadi kaku, dan dia tidak bisa menahan perasaan marah, dan merasa bahwa Landon Sen agak terlalu menantang. Wajah penatua Jinpao sama bersahaja, anak yang dia abaikan di masa lalu kini telah diubah menjadi seorang master pada tahap selanjutnya dari kecocokan. Tidak peduli seberapa enggannya dia masih harus menaklukkannya. Penatua Jinpao tahu bahwa Landon Sen memiliki guru Mahayana di belakangnya. Dengan pandangan penuh, si penatua Jinpao berlutut dengan celepuk, mengertakkan gigi dan meremas dua kata, maaf. Ini bukan hanya permintaan maaf. Saya ingin Anda berlutut dan bersujud kepada saya. Silakan. Landon Sen mencibir ketika dia melihat bahwa dia tidak mau. Wah, jangan menipu banyak orang. Seorang tetua berjubah hijau dari suku Tiktian pada awal pertandingan tidak bisa mendengarkan lagi, menunjuk Landon Sen dan berteriak. Gulungan. Landon Sen membuka mulutnya dan menyemburkan pusaran api yang dibentuk oleh api hitam dunia, dan menghantam tetua berjubah hijau yang berteriak-teriak dengan kecepatan kilat. Apa? Tubuh penatua Green Robe dengan cepat hangus oleh api hitam dari menghancurkan dunia, dan ada lolongan keras di mulutnya. Tanpa memegangnya selama setengah detik, daging dan darah berubah menjadi abu terbang, dan tidak ada residu yang tersisa. Mendesis. Serangan tiba-tiba itu membuat anggota tingkat tinggi klan tikus langit Zongtong bernafas dengan napas dingin, dan mereka semua tampak kaget. Sekelompok tikus, tidakkah kamu mengerti? Anak ini ingin membunuhmu sesederhana meremas semut. Ada keluhan lama antara aku dan kamu, dan hari ini di sini untuk menghilangkan dendam lama, kamu lebih baik tidak pancing saya, kalau tidak jangan salahkan saya karena panik. Landon Sen mencibir. Dahi patriark berkeringat dingin, dan jejak kemarahan yang keluar sekarang menghilang tanpa jejak. Suatu pernyataan yang meremehkan tentang membunuh kultivator pada tahap awal kecocokan, kekuatan orang ini takut bahwa ia telah mencapai tingkat yang luar biasa. Dengan api hitam yang menakutkan tadi, sang patriark merasa bahwa dia jelas bukan lawannya. Pria tua berjubah emas itu begitu ketakutan sehingga dia berlutut dan mengetuk kepalanya lagi dan lagi, memohon belas kasihan, di sini. Aku punya mata dan tidak ada manik-manik, aku memprovokasi seorang rekan Taois di awal, dan sekarang aku bersujud dan meminta maaf atas kesalahannya, memohon kepada sesama Daois untuk hidupku. Orang tua di Jinpao memohon belas kasihan sementara kotau ke Landon Sen. Jauh lebih mudah. Landon Sen mendengus dingin. Dia melirik pasukan suku-suku Tiktian tikus ini, dan kemudian berkata kepada patriark, selain masalah ini, putra ini memiliki permintaan lain. Suku Tiktianmu telah menduduki banyak bench di Great Wastelen.
Itu harus menjadi milik wilayah klan Lianhua, dan anakku terbatas padamu dalam waktu 10 hari sebelum klanmu meninggalkan Great Wastelen, jika tidak, kau akan menanggung risiko sendiri. Sang Patriark menjadi geram, permintaanmu agak terlalu banyak. Klan Tiktian Rat kita juga merupakan ras yang terkenal di dunia roh kuno, tetapi kamu tidak bisa memerintahkannya dengan sepatah kata pun. Selain itu, apa itu klan Lianhua? Jika saya tidak berhasil, Skyrat Clan akan menyerahkan tanah klan untuk ras yang telah lama punah. Ya, aku sudah memberikanmu cukup banyak wajah. Jika kamu membuat permintaan kasar seperti itu, jangan salahkan klan tikus Tongtian kita karena bersikap baik hati. Benarkah? Anak dari buku itu menghitung 3 kali. Jika kamu masih tidak setuju dengan ini setelah 3 kali, aku akan membunuh semua penggarap iblis dari perlombaan Tiktian tikus di fase konjugasi dan fase refining. Landon Sen tanpa ekspresi, dan berkata dengan acuh tak acuh, 1, 2. Bab 2553 Central Swamp. Melihat bahwa Landon Sen begitu merajalela, sang patriark klan Tiktian tidak tahan lagi, dan berkata dengan suram, semua tetua mendengarkan perintah, bersama dengan patriark, membunuh keturunan dari 2 ras ini. Begitu auman jatuh, para tetua klan tikus langit Zongtong merespons satu demi satu, bergegas, dan menyerang Landon Sen dan Liu Yunmeng. Hei, jangan bertindak gegabah. Penatua jubah emas yang berlutut dan bersujud kepada Landon Sen sekarang sangat ketakutan sehingga hanya dia yang tahu bahwa Landon Sen memiliki dukungan yang kuat. Melihat bahwa situasinya tidak dapat lagi dikendalikan, Penatua Jinpao meramalkan bahwa akan ada masalah besar, dan berbalik dan berlari. Itu bodoh. Ada sedikit sarkasme di sudut mulut Liu Yunmeng, Landon Sen berurusan dengan cacing jahat untuk ras Rat Tongtian ini. Alih-alih menunjukkan rasa terima kasih, mereka harus tawar-menawar dengan Landon Sen. Domain pedang. Karena tingkat tinggi dari kelompok Tiktian tikus ini sangat polos, Landon Sen terlalu malas untuk berbicara omong kosong, dengan lengan bajunya digulung, bayangan pedang besar naik ke langit, menghancurkan ruang sekitarnya, dan ruang bayangan pedang putih besar menghadap ke sana. Perbaikan periode setan suami istri dari kelompok suku tikus tersapu. Bum bum bum. Lebih dari selusin pembudidaya iblis dari tahap integral menampilkan kekuatan magis mereka sendiri, dan serangan warna-warni mereka jatuh ke ruang bayangan pedang, tetapi mereka gagal mengguncang ruang bayangan pedang. Serangan tingkat ini seperti tetesan air hujan yang menghantam batu. Hanya patriark klan tikus langit yang mendesak staf Kirmizi sedikit lebih kuat. Sang patriark mendesak tongkat prasejarah bayi yang luar biasa di tangannya, dan menembak pilar api besar, tenggelam ke langit penuh ruang bayangan pedang, seperti batu yang tenggelam ke laut tanpa gerakan apapun. Tidak, orang ini tidak mampu melawan musuh, semua orang lari. Sang patriark langsung menunjukkan ekspresi ngeri, dan dia akhirnya menyadari betapa menakutkannya kekuatan Landon Sen. Serangan kuat yang dapat mengubah bentuk ruang. Ini jelas di luar jangkauan biksu selama periode Fit. Sayangnya, sudah terlambat baginya untuk bangun. Ruang bayangan pedang langit secepat kilat, seperti jaring raksasa ditelan. Semua pembudidaya suku Tongtian Rat termasuk patriark dicekik menjadi kabut darah oleh ruang bayangan pedang, dan hidup mereka terbunuh di tempat. Wow! Melihat pemandangan mengerikan ini, para biarawan tingkat tinggi dari masa pemurnian Void dari klan Ratian dan bahkan pasukan klan Ratian benar-benar kacau. Luar biasa, anggota tingkat tinggi klan dibunuh oleh seorang biarawan selama periode integritas ras manusia. Landon Sen sekali lagi mengorbankan pagoda serangga suci, memanggil sejumlah besar serangga ganas yang baru saja ditaklukkan, dan bergegas menuju para biksu tingkat tinggi di masa pengosongan kosong dari balap langit rat. Liu Yunmeng menatapnya dengan acuh tak acuh, dan tidak mengganggu urusan Landon Sen. Setelah beberapa saat, semua pembudidaya Void Refining dari rat-rat Tongtian juga mati. Kalian semua dari klan tikus Tongtian, hari ini Sen membunuh semua tetua dan biksu berpangkat tinggi di klanmu karena keluhan dan pertengkaran lama. Tapi Sen juga dapat melindungimu dari ancaman hama dalam waktu dekat. Aku menyarankanmu untuk meninggalkan tanah kosong yang besar secepat mungkin. Selain itu, jika Anda ingin mengejar Sen di masa depan, Sen tidak akan memiliki keluhan, tetapi Anda harus siap mati. Landon Sen melirik tentara kacau dari pembudidaya klan Tongtian Rat, dan setelah meninggalkan kata-kata ini, dia menerbangkan Liu Yunmeng ke rawa-rawa hutan anggur. Tidak ada pemimpin di antara naga, dan pasukan suku Tiktian Mau setelah menjadi berantakan pasir, melarikan diri dan menyebar. Selama penerbangan, Liu Yunmeng memperhatikan bahwa pernapasan Landon Sen sedikit pendek, dan wajahnya yang cantik menunjukkan sedikit kekhawatiran. Landon Sen, permusuhan Anda tampaknya jauh lebih berat dari sebelumnya. Anda tidak akan melakukan kesalahan apapun dalam latihan Anda, bukan? Landon Sen juga merasakan hal ini, karena dia menelan 2 garis keturunan Lei Jing dan Frost Chiron, permusuhannya cenderung meningkat. Tidak hanya dia mewarisi kekuatan roh yang benar, tetapi pada saat yang sama nafas tirani dari darah roh yang benar tampaknya diwariskan oleh dirinya sendiri. Landon Sen dapat dengan mudah memengaruhi emosinya karena beberapa hal, yang akan mendorong kekerasan dan pembunuhan di dalam hatinya.
Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk menahan diri, masalahnya terungkap sekarang. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mungkin ini berhubungan dengan tubuh peri roh darahku. Jangan khawatir, Yunmeng, aku akan mengatasinya perlahan. Landen Sen menarik napas dalam-dalam, menekan emosi negatif di dalam hatinya, dan berkata dengan lembut kepada Liu Yunmeng. Baik. Liu Yunmeng melihat ekspresi lembut Landen Sen, hatinya tampak meleleh. Bahkan jika Landen Sen berubah menjadi iblis pembunuh, dia akan jatuh bersama Landen Sen dan mencintai pria ini tanpa syarat. Mendesis. Serangga ganas ada di mana-mana di rawa hutan anggur, membuat suara mendesis tajam. Tidak lama setelah keduanya terbang ke rawa, sejumlah besar serangga ganas menyerang mereka. Landen Sen mendirikan menara serangga suci dan mulai memperbudak serangga jahat dalam skala besar. Rawa Fujilin tidak diragukan lagi merupakan tempat yang sangat baik untuk menangkap serangga. Setelah beberapa saat, serangga pembunuh yang diperbudak di menara serangga suci telah hampir penuh, dan hanya satu atau dua serangga pembunuh yang disatukan dapat mencapai kejenuhan. Meskipun puluhan ribu tahun lagi dari kesempatan berikutnya untuk memanggil peri nyata dari dunia atas, mengisi serangga jahat terlebih dahulu masih akan membuat orang merasa lebih nyaman. Terlebih lagi, bagi Landen Sen, cacing ganas di menara cacing suci masih akan memainkan peran pada kesempatan tertentu. Jumlah serangga pembunuh di rawa Fujilin jauh lebih banyak dari sebelumnya, dan bahkan ada kutu pada tahap pasangan. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Ketika Landen Sen berpikir bahwa suku Lianhua dihancurkan oleh serangga ganas di rawa Tenglin, dia ingin memperjelasnya. Sebelum mereka menyadarinya, keduanya sudah mendekati area tengah rawa Fujilin. Meskipun Landen Sen berkunjung ke Tenglin Marsh, itu adalah pertama kalinya dia begitu dekat dengan pusat rawa. Berbeda dari daerah luar, ada kabut ungu yang aneh di sini. Kabut ungu di udara disertai dengan sangat beracun, dan jika para beku di bawah tahap konjugasi berjalan di sini, lebih baik selama beberapa menit untuk benar-benar merusak tubuh mereka. Para beku pada tahap siang mungkin tidak dapat bertahan terlalu lama. Landen Sen melepaskan lapisan energi perang suci di seluruh tubuhnya, menutupi dirinya dan tubuh Liu Yunmeng, melawan erosi gas beracun. Kabut ungu ini tidak hanya sangat beracun, tetapi juga dapat memblokir kesadaran ilahi para beku, sehingga tidak mungkin bagi para beku untuk menilai apa yang ada di kedalaman. Landen Sen harus memegang tangan Liu Yunmeng dan bergerak maju dengan hati-hati. Memanggil. Bayangan hitam besar tiba-tiba keluar dari kabut tebal, menembaki Landen Sen seperti peluru. Bayangan hitam adalah kelabang besar dengan udara hitam di seluruh, panjang puluhan ribu meter, dan ribuan langkah panjang dan tajam bergerak naik dan turun, membuat suara mendesis seperti ular berbisa. Ternyata ini yang terjadi. Mata Landen Sen berbinar, dan kelabang ini mungkin yang menyerang permaisuri Suelan. Namun, kelabang ini tampaknya jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan nafasnya bahkan telah mencapai tingkat puncak kecocokan. Kelabang hitam membuka gigi rahangnya yang besar, menggigit Landen Sen dan Liu Yunmeng. Api hitam hancur. Landen Sen membuka mulutnya dan menyemburkan pilar api hitam, mengenai kelabang hitam itu tanpa memihak. Dengan suara, bang, teredam, kelabang hitam itu tertiup jauh, dan karapas di tubuhnya hangus oleh api hitam yang kuat. Meski begitu, kelabang hitam itu tidak terluka parah, dan ia meraung keras, menggelengkan ekornya yang tajam, dan menebas ke arah Landen Sen. Domain pedang. Melihat bahwa kekuatan pertahanan kelabang ini sangat menakjubkan, Landen Sen tidak lagi mempertahankannya. Ruang bayangan pedang putih menyapu, mencekik kelabang hitam menjadi potongan-potongan daging yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja, Landen Sen tidak akan membiarkan cacing sekuat itu. Dia segera mengorbankan menara cacing suci dan memperbudak kelabang hitam setengah mati ke dalamnya. Setelah melakukan hal-hal ini, mereka berdua terus bergerak lebih dalam ke dalam kabut, dan bau menyengat yang kuat. Sebuah kolam lumpur hitam besar muncul di depan saya, dan kolam lumpur, glu-glu, menggelegak. Ruang di sini tampaknya agak tidak stabil, memutar. Telur hitam besar berdiri di tengah kolam lumpur, berdetak seperti jantung.